Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Sarita, NPM 191111003776 dari kelas I PGMI semester 4. Di sini saya dari kelompok 5. Kami mengambil tema 6 pada buku tematik kelas 5 SD atau MI yang berjudul Panas dan Perpindahannya. Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah materi IPA SD atau MI yang diampu oleh Bapak Deris Astriawan MPD. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, panas matahari dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam berbagai kegiatan, misalnya menjemur makanan seperti mengeringkan padi setelah dipanen, menjemur garam, mengeringkan ikan asin, serta dapat mengeringkan pakaian yang basah. Selain matahari, ada juga energi panas yang dihasilkan oleh gesekan antara dua benda, dan energi panas juga dapat diperoleh dari api. Salah satu contoh kegiatan untuk memperoleh energi panas dari gesekan antara dua benda yaitu cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit, lalu ambillah sebuah mistar plastik, kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit, lalu sentuhlah permukaan mistar plastik tersebut. Setelah kamu melakukan dua kegiatan tersebut, kamu akan merasakan energi panas yang dihasilkan oleh gesekan antara dua benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain itu, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu kering sampai keluar percikan api kecil. Ternyata gesekan dua antara batu kering dan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek dan kompor. Baiklah, yang kedua yaitu perubahan suhu dan panas. Indera peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dan dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapat energi panas dan suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, maka suhunya menurun. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Baiklah, yang selanjutnya yaitu laporan hasil pengamatan. Tempat pengamatan yaitu di daerah saya Batu Marta, Sumatera Selatan. Hal yang saya amati yaitu pemanfaatan sumber energi panas matahari melalui kegiatan menjemur pakaian. Yang kedua, pemanfaatan sumber energi panas dari api, yaitu kegiatan menanak nasi. Hasil pengamatannya, yang pertama kegiatan menjemur pakaian. Saya mengobservasi tentang sumber energi panas dari matahari dengan melakukan kegiatan, yaitu menjemur pakaian. Menjemur pakaian yang semula basah setelah dijemur beberapa jam di bawah terik sinar matahari, maka pakaian-pakaian tersebut menjadi kering. Menjemur pakaian di bawah terik matahari menyebabkan pakaian lebih cepat kering dikarenakan di bawah matahari benda akan lebih banyak menerima panas atau kalor. Baju atau pakaian basah akan menerima energi panas dari matahari sehingga air yang terkandung di dalam pakaian tersebut menguap. Lama-kelamaan pakaian yang dijemur tadi menjadi kering.
Yang kedua yaitu saya mengobservasi kegiatan menanak nasi. Pada menanak nasi, sumber energi panas yang digunakan yaitu sumber energi api. Dengan melakukan kegiatan menanak nasi atau memasak nasi, kegiatan menanak nasi, alat yang digunakan yaitu panci dan kompor. Sumber energi panas yang digunakan adalah api dan gas. Selanjutnya, saya merebus beras beserta air sesuai takaran. Setelah itu, saya tunggu beberapa menit. Beras yang direbus tadi akan berubah menjadi nasi. Penanakan diperlukan untuk membangkitkan aroma nasi dan membuatnya lebih lunak, tetapi tetap terjaga konsistensinya. Baiklah, sekian pembahasan materi dan juga hasil dari observasi saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nur Fitriani, NPM 19111100365, akan melanjutkan menjelaskan tentang perubahan akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Dalam perubahan akibat perubahan suhu terdapat pemuaian panas dan penyusutan. Nah, untuk pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Tetapi sebaliknya, benda juga dapat mengalami penyusutan. Nah, penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi kepada logam, udara, dan air. Untuk contohnya di dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada pemasangan kaca jendela. Nah, pada saat pemasangan kaca jendela diberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak, bahkan bisa pecah. Nah, untuk menghindari hal itu, untuk menghindari juga pada saat ada bunyi yang menggelegar seperti ada petir atau bunyi keras yang lainnya. Untuk contoh yang selanjutnya ada ban sepeda motor dan mobil. Nah, ketika memompa udara terlalu banyak ke dalam ban, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman pada saat dikendarai. Nah, selain itu, mengisi udara terlalu penuh juga membahayakan pengemudinya karena dapat meletus dan mengakibatkan kecelakaan. Hal itu disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Contoh yang lain ada pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan rel kereta api itu dibuat ada celah antara dua batang rel. Ya, hal itu karena untuk memberikan ruang sehingga saat terkena panas rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang akan melewatinya. Baik, selanjutnya perpindahan panas atau kalor. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas itu dapat berpindah? Nah, panas itu dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi sendiri adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contohnya, konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Kemudian konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Nah, sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara.
peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari, yaitu sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, untuk hasil pengamatan, hal yang saya amati yaitu memasak air hingga mendidih atau matang. Nah, untuk fase yang pertama, persiapkan alat dan bahan seperti air, panci, dan kompor. Pengamatan dilakukan pada tanggal 5 Mei pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, pada saat saya sedang memasak air, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci yang berisi air, kemudian berpindah lagi ke dalam air, sehingga air di panci itu menjadi panas dan mendidih atau matang. Nah, perkiraan memasak air itu hingga mendidih sekitar 10-20 menit, kemudian kompor baru dimatikan. Tindak lanjut yang harus saya lakukan yaitu pada saat memasak air harus pada suhu 100 derajat Celcius, baru kemudian kompornya dimatikan. Karena dengan demikian maka kuman-kuman yang berada di air akan benar-benar mati ketika dimasak. Kesimpulannya, dalam waktu sehari pengamatan itu, alat dan bahannya air, panci, dan kompor. Dari adanya peristiwa memasak air panas dari api kompor berpindah ke dalam panci yang berisi air, kemudian berpindah lagi ke dalam air sehingga air di panci menjadi panas dan mendidih atau matang, membuktikan bahwa panas itu dapat berpindah. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan contoh peristiwa yang saya observasi yaitu cara konveksi, yaitu adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya, seperti misalnya tadi air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih atau matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novia Prilly Eka Putri, NPM 1911110962. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai perpindahan kalor secara konduksi dan konveksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor terjadi pada zat padat. Kegiatan konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet, membuat teh, dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas dan setrika listrik. Selanjutnya, perpindahan panas atau kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan, sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Peristiwa konveksi dapat diumpamakan seperti pada saat merebus air. Peristiwa kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut, di mana keadaan ini digunakan nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada siang hari. Sedangkan contoh lain, peristiwa konveksi adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Laporan hasil pengamatan, tempat pengamatan di rumah. Hal yang diamati, menyelidiki perpindahan panas secara konduksi. Hasil pengamatan, sebuah sendok dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air panas pada salah satu ujung. Setelah beberapa saat, peganglah ujung sendok yang telah dimasukkan ke dalam air panas. Maka, tangan yang memegang ujung sendok tersebut selama 1-2 menit akan terasa panas. Hal ini disebabkan kalor atau panas dari air panas berpindah ke ujung sendok
yang ada di dalam air panas. Hal demikian disebut dengan peristiwa konduksi, karena kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhu rendah. Kesimpulannya, peristiwa pengantar panas di mana zat perantaranya tidak ikut berpindah disebut konduksi. Baiklah, akan dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Panca Putri, NPM 19111000212. Saya dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan makalah yang sudah dibagi. Pembahasan materinya yaitu perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian, perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut naik dan udara di darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Kemudian, perpindahan kalor secara radiasi. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantaranya dinamakan radiasi. Ketika kamu dan teman-temanmu pergi berkemah ke pegunungan, udara di pegunungan sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, kamu perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas dingin seperti ini dikatakan secara radiasi. Laporan hasil pengamatan. Tempat pengamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Hal yang diamati oleh saya yaitu mentega. Hasil pengamatan, sepotong mentega ditaruh di atas wajan, kemudian kompor dihidupkan. Menit pertama, wajan mulai terasa panas. Kemudian, menit kedua, mentega mulai mencair. Dan menit ketiga, setengah mentega mulai mencair. Kemudian, menit keempat, seluruh mentega mencair. Kesimpulannya yaitu, mentega mencair karena menerima panas dari kompor yang berpindah secara konduksi melalui wajan. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Putri Nurul Aini, NPM 1911100331 akan meneruskan materi tentang penggunaan benda konduktor dan isolator di sekitar kita. Konduktor adalah bahan atau benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya panci, wajan, permukaan setrika, dan lain-lain. Mengapa barang-barang tersebut termasuk ke dalam benda-benda konduktor? Karena mereka terbuat dari bahan-bahan logam seperti aluminium. Aluminium itu sendiri merupakan bahan-bahan penghantar panas dengan baik. Selanjutnya ada isolator. Isolator adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya selimut, gagang panci, terus pegangan untuk menyetrika, dan lain-lain. Hal itu karena mereka terbuat dari plastik yang berfungsi untuk memegang benda tersebut agar tidak panas. Dalam hasil observasi, saya telah mengamati cara mengetahui benda-benda di rumah apakah benda tersebut konduktor atau isolator dengan menggunakan media mentega. Alat dan bahannya, yang pertama nampan, yang kedua tutup gelas stainless, yang ketiga tutup cup plastik, yang keempat air panas, dan yang terakhir mentega. Caranya, masukkan air panas ke dalam nampan. Kemudian, tempatkan mentega di atas tutup
gelas stainless dan tutup cup plastik, lalu dicelupkan ke dalam nampan yang sudah diberisikan air panas tadi. Tapi jangan sampai tenggelam. Tunggu sampai 3 menit. Selama 3 menit, dari hasil pengamatan saya, semua mentega mencair, tapi dalam waktu yang berbeda. Mentega yang berada di atas tutup gelas stainless lebih cepat mencair daripada mentega yang berada di atas tutup cup plastik. Nah, dari hasil pengamatan saya dapat disimpulkan bahwa tutup gelas stainless merupakan benda konduktor dan tutup cup plastik merupakan isolator. Sekian penjelasan dari kami tentang panas dan perpindahannya serta observasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.